Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji mana kita haturkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala qultu, Mu'adz berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amali yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Ini pertanyaan yang seharusnya menjadi pertanyaan kita semua, dan ini ditanyakan oleh seorang yang sahabat yang sangat cerdas ya, tentang satu amalan yang dimana Mu'adz bin Jabal ini ingin mengetahui langsung dari sumbernya, dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, ceritakan atau kabarkan kepadaku bi amali yudkhuluni jannah, dengan amal yang memasukkanku ke dalam surga, wa yuba'iduni anin nar, dan melindungiku atau menjauhkanku dari neraka. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau telah bertanya suatu yang 'azim, sangat agung. Wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allahu ta'ala, dan itu adalah perkara yang besar, tetapi itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Ta'budullah mayassarallahu ta'ala, dan mudah bagi Allah yang Allah mudahkan atasnya. Kata Rasulullah, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kepada kamu, beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu. Wa tuqimus shalat, dan mendirikan zakat, wa tu'tiz zakat, dan mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, dan membayar zakat, wa tasuma ramadan wa tahujjal bait, dan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Sumaqalla, kemudian beliau berkata lagi, ala aduluku ala abwabil khair, apakah kamu mau aku tunjukkan abwabil khair, pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah melanjutkan, as-saumul junnah wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa sholatu rajulin fil jawfil lail, dan sholatnya laki-laki di malam jawfil lail. Jawfil lail itu adalah pertengahan atau tengah-tengahnya malam. Sumatala, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubuhum anil madaji'in hatta balagha ya'maruna. Kemudian Rasulullah membaca ayat surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17 sebagai lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kemudian
Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr, dan apakah aku mau aku kabarkan. Ra'sil itu kepalanya, pangkal dari urusan ini, dari urusan agama ini. Wa wa amudihi wa dzirwatis sanamihi, apakah kamu mau aku beritahukan tentang pangkal segala perkara ini dan tiang serta puncak tertinggi dari perkara ini. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, wa amhu salat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ra'sul amr Islam, urusan ra'sul, kepala atau pangkal ini adalah rukun Islam, al-Islam. Wa amuduhu salat, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dzirwatus sanamihil jihad. Wa dzirwanus sanamihi, as-sanam adalah suatu yang paling tinggi dari punuk unta. Zirwah ini adalah yang paling tinggi. Jadi zirwatus saman al-amri adalah kiasan atau kinayah dari suatu yang paling tinggi dari unta, dari urusan ini. Summa qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Mu'adz, ala akhbiruka bimalaki dzalika kullihi, apa maukah aku memberitahu tentang kunci dari semua itu? Fakultu bala, tentu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi faqala, kemudian Rasulullah menunjuk, memegang lidahnya ini, kemudian berkata, kuffa alaika hadza, jagalah ini. Kemudian Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bimana takalama bihi, apakah kita akan dihisab lantaran dengan apa yang kami katakan dengannya, dengan mulut ini. Faqala, maka Rasulullah menghardik atau mengucapkan kata-kata sakilatka ummuka, ya. Ini adalah ini seperti doa atau tapi ini adalah ucapan atau ungkapan, ya, ketika seorang terheran atau takjub atau aneh gitu ya. Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihi, dan berapa banyak manusia yang yakubun nas, wahal yakubun nas, dan berapa banyak manusia yang dilempar finnar, ke dalam neraka, ala wujihim, di atas wajah-wajah mereka. Auqala, atau dalam riwayat, ala manakhirihim illa hasaiduhul alsinatihim, di atas leher-lehernya. Ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim, disebabkan karena lidah-lidah mereka. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Hadis ini adalah satu pertanyaan yang cerdas dari seorang sahabat yang ingin mencari keselamatan, yaitu masuk ke dalam surga dan
terhindar atau dari api neraka. Makanya Rasulullah mengatakan ini adalah urusan yang besar, urusan yang agung, yang azim. Laqad sa'alta an azim. Kau telah bertanya suatu yang agung. Karena pertanyaan Muadz bin Jabal ini adalah pertanyaan yang cerdas dari seorang sahabat yang merindukan keselamatan, dan kemudian dia mencari kebenaran dari Rasulnya. Jadi Rasulullah mengatakan ini adalah pertanyaan yang azim. Langsung ke hadisnya. Kalau kita memperhatikan hadis ini, yang pertama di hikmah hadis yang dicatat di kitab Al-Wafi, yang pertama adalah perhatian Muadz bin Jabal tentang amal soleh serta keingintahuannya dan perhatiannya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini adalah menunjukkan pertanyaan ini juga menunjukkan cara bicara yang cerdas dari seorang Muadz bin Jabal. Kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah perkara yang besar, yaitu pertanyaan di mana caranya itu agar kita masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Ini adalah pertanyaan yang besar, dan jawaban Rasulullah yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini adalah yang kemudian ditanyakan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian kandungan hadis yang kedua adalah beberapa amalan penyebab masuk surga. Jadi amal itu juga menjadi salah satu penyebab seorang masuk surga, walaupun amal seseorang itu belum tentu menjamin dirinya masuk ke dalam surga. Jadi amal itu sendiri belum bisa menjamin seorang yang beramal itu masuk ke dalam surga. Akan tapi amal itu, amal yang diterima, itulah yang menjadi sebab diwariskan kita surga. Jadi amal yang diterima ini adalah suatu petunjuk dan rahmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi seorang bisa mengamalkan amal soleh itu kan tahu ilmunya, kemudian mengamalkan dengan ikhlas dan benar gitu ya. Maka petunjuk menuju amal soleh ini berada di tangan Allah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan mudah ya bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian kandungan hadis yang ketiga adalah pertanyaan Muadz yang pertama, jawaban dari pertanyaan Muadz yang pertama adalah mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah, kemudian melaksanakan rukun-rukun Islam sampai dari sholat, zakat, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini adalah amal yang menjadi inti gitu ya. Menjadi inti, ketika itu diterima maka ini amal soleh yang dengan karunia dan kebaikan rahmat Allah, maka akan menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam penjelasan hadis kedua dan ketiga dalam hadis ini, yang termasuk diantaranya adalah rukun Islam, dan ini merupakan pilar di mana di atasnya lah Islam ditegakkan. Kemudian yang keempat, kemudian Rasulullah melanjutkan menyampaikan tentang pintu-pintu kebaikan. Karena antusiasnya Muadz bin Jabal ini dalam menanyakan ilmu tentang agama, maka kemudian Rasulullah menanyakan pintu-pintu surga atau pintu-pintu kebaikan gitu ya. Dalam riwayat Ibnu Majah ya, dikatakan ini pintu-pintu surga. Nabi SAW memberikan petunjuk kepada Musa untuk
selain tadi mengamalkan rukun Islam, kemudian melaksanakan ibadah sunnah sebagai penyempurna ibadah fardu, dan untuk mendapatkan kecintaan Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa ma taqarraba ila abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu illa binawafili hatta uhibbahu. Dan hamba itu tidak mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh selain apa yang difardukan kepada hamba, dan tidaklah seorang hamba ini akan mendekat kepada Allah dengan suatu amalan sunnah sehingga Allah akan mencintainya. Adapun pintu-pintu kebaikan itu adalah sebab-sebab mengantarkan seorang di adalah beberapa hal yang kemudian ada disebutkan di hadis ini ya. Yaitu yang pertama adalah as-saumul junnah atau puasa. Setelah mengamalkan ibadah fardu, maka kemudian Mu'adz dianjurkan untuk mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Yang pertama adalah puasa, dan puasa ini digambarkan oleh Nabi sebagai junnah, perisai, karena puasa ini adalah yang dimaksud sini selain puasa, karena puasa wajib sudah disebutkan sebelumnya, jadi ini puasa nawafil, puasa sunnah ya. Ini dikatakan sunnah karena seorang muslim yang berpuasa ini akan berusaha untuk menghindarkan diri dari syahwat sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan penahanan ini akan melemahkan syahwat dalam diri seorang, sehingga puasa ini menjadikan orang yang bertakwa dan terpelihara dari dosa. Maka kemudian orang yang melakukan puasa ini seperti memiliki junnah, memiliki perisai untuk memelihara dirinya dari dosa. Kemudian selain puasa, kemudian juga dianjurkan untuk sedekah. Kata Rasulullah, sedekah itu dapat menghapuskan khata' atau kesalahan atau dosa dengan sedekah selain dari zakat, karena zakat tadi sudah masuk ke rukun Islam. Adapun yang kesalahan yang pengaruhnya dapat dihapus dengan sedekah adalah dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun dosa yang besar ini harus bertobat dulu. Nah, begitu pula dengan dosa yang berkaitan dengan hak manusia, ini harus tidak otomatis dihapuskan gitu ya. Ini harus minta maaf dulu terhadap orang yang bersangkutan. Dan sedekah ini ketika dilakukan ini adalah benar-benar bermanfaat kepada seorang itu. Sedekah ini juga dalam riwayat disampaikan dapat memadamkan kemarahan Allah dan dapat menolak dari kematian yang buruk. Dengan terhapusnya dosa, terhindar dari kemarahan Allah, maka pendirian akan lebih kuat dan hati akan lebih bersih. Dan dengan demikian dosa ini adalah salah satu pintu besar dari amal-amal soleh sedekah ini adalah salah satu pintu-pintu di mana membuka amal soleh yang lain. Kemudian yang disebutkan amalan sunnah di sini yang lain adalah sholat malam. Sholat malam di tengah malam. Ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur. Dan ini hadis ini walaupun ada rajul tapi tidak dikhususkan hanya laki-laki saja, tapi semua mukallaf itu ya. Karena banyak hadis yang menjelaskan dengan keutamaan dari sholat malam ini. Di antaranya adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan ini salat adalah setelah salat fardu mulia, ya salat yang paling mulia setelah salat fardu adalah salat malam. Kemudian dalam riwayat yang lain, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kamu mendirikan qiyamul lail, fa innahu da'abas solihin qablakum, sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang qablakum, sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah, sungguhnya salat malam itu qurbatun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Wa manhatu anil ism,
dan penghalang dari dosa-dosa, wa takfiru sayyi'at, dan menghapus kesalahan, wa matradatul lidda'i anil jasad, dan menyingkirkan penyakit dari jasad. Dan yang paling utama sebagaimana disampaikan di hadis ini adalah pada saat tengah malam, jauful lail. Kemudian kandungan hadis yang kelima, kemudian Rasulullah melanjutkan gitu ya, dia itu sebagai seorang pendidik untuk para sahabatnya, yaitu Mu'adz, yang cinta untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan, maka dia mendapatkan menambahkan penjelasan dalam menyampaikan pengetahuannya dengan menggunakan permisalan. Rasulullah menyampaikan pengetahuan, menanyakan dulu gitu, maukah engkau aku beritahu gitu. Ini adalah metode tarbiyah Rasulullah, di mana kemudian menanyakan kepada orang yang akan diberitahu agar untuk mengetahui hasrat gitu, perhatian, untuk membangkitkan perhatian, kemudian pelajar ini berhasrat untuk mengetahui jawabannya. Ini adalah dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kata Rasulullah, pokok urusan gitu ya, mengibaratkan pokok urusan ini adalah Islam, di mana pokok segala perkara ini adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak sebagainya, dan bahwa Muhammad adalah Muhammad Rasulullah. Ini adalah pokok agama, dan dua kalimat syahadat ini yang tidak mengakuinya baik secara lahir maupun batin, maka ini adalah bukan orang Islam. Ada yang mengatakan bahwa sungguhnya pokok agama ini adalah dengan rukun Islam yang 5. Kemudian tiangnya adalah sholat, sebagaimana bangunan itu ya, yang untuk mendirikan maka dibutuhkan tiang, dan tiangnya dari Islam ini adalah sholat. Tenda itu juga bisa berdiri karena ada tiangnya, rumah bisa berdiri karena ada tiangnya. Tiang juga akan meninggikan bangunan rumah dan menjadikannya bisa ditempati, dan itulah sholat yang kemudian meninggikan agama dan menegakkannya, mengantarkan kepada ketinggian dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puncaknya adalah jihad. Artinya bahwa amal dan yang paling tinggi dalam Islam adalah jihad, karena dengannya kalimat Allah dapat tegak, Islam dapat tersebar dan unggul di atas agama lain, dan tidak ada ibadah yang lebih tinggi selain jihad. Ini adalah ibadah tertinggi di sisi Allah, dan banyak hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan jihad ini ya. Setelah kemuliaan, setelah semulia-mulia amal, setelah amalan fardu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah mengatakan amalan yang paling mulia itu adalah iman kepada Allah, kemudian berjihad di jalan Allah. Ini adalah setelah amalan-amalan fardu ya. Nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan amalan yang paling sempurna sesudah amalan fardu. Kemudian kandungan hadis yang berikutnya, kunci dari semua hal ini adalah Rasulullah memegang lisannya, kemudian mengatakan menjaga lisan ini. Ini adalah mengakhiri pengajaran Mu'adz dengan menerapkan apa yang menjadi kunci dari semua perbuatannya, yang beliau menerangkan kepada Mu'adz perbuatan yang semua disampaikan di atas sebagai puncak kesempurnaan dengan menjaga lisan dan menahan lisannya dari keburukan. Dan telah dijelaskan gitu ya, betapa pentingnya memelihara lisan dan menjaganya di hadis-hadis sebelumnya gitu ya. Kita mengkaji hadis tentang bagaimana menjaga lisan gitu ya. Dan ini
diulang lagi gitu, dan celakalah gitu. Bahkan kemudian Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, apakah bengkan mungkin dianggap sepele gitu, yang dianggap sepele, loh dengan lisan kok ternyata bisa masuk neraka gitu. Tapi Rasulullah ternyata menghardik, kemudian mengatakan banyak manusia yang tersungkur di atas kepala mereka atau di atas leher mereka disebabkan oleh lisannya ini. Nah, ini adalah perumpamaan atau ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mendidik Mu'adz bin Jabal. Ibnu Rajab berkata, yang dimaksud dengan buah dari perkataan ini adalah balasan dan hukuman perkataannya. Dan sungguhnya manusia itu menanam kebaikan dan keburukan dari apa yang diucapkan dan diperbuatnya. Dan pada hari kiamat mereka akan menuai apa yang mereka tanam. Maka yang menanam kebaikan, ucapan kebaikan, amal perbuatan pasti akan mendapatkan kemuliaan. Nah, inilah satu rahasia di mana Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz gitu ya, untuk menjaga lisannya, karena lisan ini menjadi kunci dari semua hal dalam kebaikan tadi gitu ya. Ini adalah kandungan hadis yang sangat dalam gitu ya. Jadi kita kadang mungkin menganggap enteng, dan memang enteng gitu ya, lisan itu berucap, namun konsekuensinya begitu besar. Kemudian kandungan hadis berikutnya adalah tentang amalan yang paling mulia sudah amalan salat, amalan fardu gitu ya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa amal kebajikan yang paling mulia setelah amal fardu adalah menuntut ilmu, dan kemudian setelah itu adalah jihad. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, amalan paling mulia adalah sholat fardu, kemudian amalan sunnah. Sedangkan Imam Ahmad berkata jihad fisabilillah. Dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang suatu amalan yang paling utama, beliau memang terkadang menjawab sholat tepat waktu, terkadang menjawab jihad, terkadang menjawab berbuat baik kepada ibu bapak. Dan jawaban beliau ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing sahabat. Itu tadi, dan hikmah dari beberapa hadis itu ya. Simpulannya dari kandungan hadis ini bahwa hadis ini memberikan petunjuk kepada para sahabat untuk memberi nasihat kepada para sahabat, sebagaimana beliau menunjukkan bahwa melaksanakan sholat fardu 5 waktu ini adalah urusan pertama yang harus diketahui oleh hamba, dan ini adalah sebab yang dapat mengantarkan masuk ke surga dan terhindar dari neraka. Kemudian tentang keutamaan jihad dalam memelihara Islam setelah meninggikan kalimat Allah, dan yang terakhir tentang bahaya lisan. Seorang akan diambil pertanggung jawabnya atas perkataan lidahnya, dan bahwa ucapan yang buruk ini dapat mengantarkan seorang untuk berbuat buruk dan masuk ke dalam neraka, dan lisan yang baik juga bisa mengantarkan seorang untuk berbuat baik dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.